untuk mengumpulkan bekal untuk sesuatu yang pasti, yaitu sesuatu yang pasti adalah kematian. Jadi kita di sini dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niat kita ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Famal saqulas mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih unggul, lebih berat daripada timbangan kejelekannya, fahuwa fi isyatir radiyah. Berarti dia nanti di akhirat akan mendapatkan, akan ditempatkan di kehidupan yang diridhoi alias dalam kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala, alias surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa amma mal taqulat mawajin, barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan karena jarang melakukan kebaikan, jarang datang ke majelis ilmu, bahwa umuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, dan apa neraka hawiyah itu? Narun hawiyah, itu neraka api yang sangat panas. Ini mudah-mudahan dengan kita istiqomah di sini, mudah-mudahan itu menjadi bekal untuk kita semua dunia dan akhirat, dan di akhirat mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung insya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita yang tertunda, yaitu al-khusyu fi shalah bidil kitabi was sunnah, ya. Khusyuk dalam sholat menurut tuntunan Al-Qur'an dan sunnah. Kemarin kita sudah beres tentang kedudukan khusyuk di dalam sholat. Sudah beres ya kedudukan khusyuk dalam sholat. Keutamaan kemarin. Yang sunnah, yang wajib. Ya udah ya. Berarti sekarang bahasan kita menginjak kepada al-asbabul lati tajlidul ghaflati wa tajlibul khusyu'i fi shalah. Mungkin disimpulkan, jadi tip-tip supaya kita khusyuk di dalam sholat. Jadi cara-cara atau tip-tip supaya kita khusyuk di dalam sholat. Di antara tip atau sebab khusyuk di dalam sholat itu, yang pertama yaitu ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi. Jadi tip yang pertama supaya kita sholat khusyuk, maka kita harus mengenal Allah baik melalui nama-namanya, disebut asmaul husna, atau melalui sifat-sifatnya, ya. Kenapa kita harus mengenal Allah? Logika sederhana, kalau antum mau nikah, antum harus tahu kan siapa nama calon antum, orang tuanya siapa, ya, pekerjaannya apa, misalnya alaknya gimana, kan harus tahu ya. Maka sangat menarik, kenapa alasan kita harus mengenal Allah dulu. Kalau kita mau usul, syaratnya kita harus mengenal Allah dulu, baik melalui namanya atau melalui sifatnya. Alasannya kita lihat di dalam kitab Al-Asna fi Sairil Asmaul Husna karya Imam Al-Hafidz Muhammad bin Ahmad bin Farhil Intisoril Qurtubi. Beliau mengatakan begini logikanya, kenapa kita harus mengenal Allah dulu. Walau aroda rajulun ayyatazawwaja ila rajulin aw yujawwizahu aw yu'ammilahu tuliba ayyukrifa ismuhu wa ismu abi wajadi. Jadi begini, kalau seandainya misalnya antum nanti mau menikahkan anak antum kepada seorang laki-laki, pasti antum harus tahu siapa nama laki-laki itu, ya. Harus tahu kan, kalau nggak tahu nanti nggak sah pas ijabnya. Harus tahu namanya, mungkin lebih detailnya siapa orang tuanya, orang mana, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, harus tahu minimalnya. Maka
Itu logika sederhananya. Maka Allahul ladzi khalaqana wa razaqana wa nahnu narju rahmati wa nakhafu min suhtihi aula an na'rifa bi asmaihi wa sifatihi. Maka urusan makhluk saja, urusan tadi pernikahan saja kita harus tahu kan, harus tahu namanya, putra siapa dan siapa. Maka Allahul ladzi khalaqana wa razaqana, maka Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita rizki, dan kita selalu mengharap rahmat Allah, selalu pengen mengharap keriduan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nakhafu min suti, kita selalu takut apabila Allah benci kepada kita. Aula anna rifa, maka itu lebih utama kita kenali. Jadi Allah lebih utama kita kenali daripada yang tadi. Lebih kita kenali. Wa na'rifa bi asma'i wa sifati, dengan baik melalui namanya atau asmaul husna itu, atau dengan sifatnya. Kan ada lalu kata beliau, faman arofa rabbahu bi sifatil kamal wa na'utu bil zalali, barang siapa yang mengenal Tuhannya dengan sifat kesempurnaan dan sifat keagungannya, maka arrofa nafsahu binaqoisi, maka ia akan mengenal dirinya bahwa dirinya serba kekurangan. Jadi kalau kita mengenal Allah dengan sifat kesempurnaannya, maka kita akan mengenal diri kita. Oh, kita itu adalah makhluk yang banyak kekurangan, banyak aibnya, ya. Banyak aibnya kalau tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang akan menjauh dari kita. Gitu. Lalu walam yatakabbar walam yahsud, dan apabila kita sudah kenal Allah, kita tidak akan berani untuk sombong. Tidak akan berani untuk sombong, untuk hasud kepada orang lain. Lalu waman arafa Allah bi asmaul husna wa zada tu'mal ubudiyah, barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, asmaul husna, nama-nama yang baik, maka ia akan merasakan nikmatnya ibadah. Nikmatnya ibadah. Contoh, misalnya kita mengenal Allah dengan asmaul husna. Jadi harapannya setelah kita mengenal Allah dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, jadi ketika kita sholat, kita selalu merasa diawasi atau bisa menghadirkan faktor ihsan. Ihsan itu apa? Anta budullah ka'annaka taro fa illam takun taro fa innahu yaro. Jadi dengan kita mengenal Allah baik melalui namanya atau sifatnya, maka itu akan mendorong hati kita untuk senantiasa menghadirkan faktor ihsan. Apa ihsan itu? Beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Apabila kita tidak mampu dengan cara yang pertama, fa ilam takun taro fa innahu yaro. Apabila kau tidak mampu seperti yang awal tadi, maka yakinlah bahwa Allah senantiasa melihat kita. Misalnya kita kenal bahwa Allah itu Al-Basir, maha melihat. Maka ketika kita sholat, kita harus ihsan, harus senantiasa merasa diawasi Allah. Allahu Akbar, yakin Allah itu Al-Basir, melihat kita, melihat gerakan kita. Jadi kalau kita sholatnya mau main-main, kita malu, karena yakin bahwa Allah itu melihat kita. Lalu As-Sami, Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mendengar apa yang kita ucapkan, yang kita bacakan di dalam sholat, maha mendengar. Dan Allah itu Al-Alim, Allah itu maha mengetahui apakah ucapan kita sesuai dengan hati kita. Apakah ketika kita baca misalnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami ya Allah beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, apakah sesuai antara lisan dengan hati itu, apakah gimana? Nah, jadi pas kita mau menceng itu, kita ada remnya karena merasa diawasi oleh Allah. Diawasi oleh Allah itu lahir dan batin. Perkataan kita, bacaan kita didengar oleh Allah. Gerakan kita, Allah itu Al-Basir, maha melihat gerakan kita dalam sholat. Lalu Allah itu Al-Alim, Allah itu maha mengetahui
walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Jadi kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan di dalam hati manusia. Jadi malu pas kita misalnya soal menghadap Allah, di sini di lisan gini tapi di hati kalau jalan-jalan ke pasar dan sebagainya. Jadi harapan kenapa faktor pertama supaya kita khusyuk harus mengenal Allah, karena itu kalau kita sudah mengenal Allah baik melalui namanya atau sifatnya, maka itu diharapkan ketika kita sholat kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah baik lahir ataupun mati, seperti itu ya. Jadi itu kenapa kita harus mengenal Allah. Jadi faktor yang pertama supaya kita khusyuk di dalam sholat, yang pertama yaitu ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu harus mengenal Allah baik melalui namanya atau sifat-sifatnya. Kita tahu dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, maka fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan nama Asmaul Husna. Kalau antum berdoa gunakan Asmaul Husna sesuai dengan kebutuhan. Kalau antum misalnya pengen diberi rezeki, berarti ya Allah ya Rozak, berikanlah hamba rezeki yang banyak. Atau pengen nikah, ya Allah ya Wahab, tanya itu Maha Pemberi, ya Allah ya Wahab, berikanlah hamba istri yang solehah, cantik dan kaya ya Allah. Itu gampang gitu. Jadi berdoa sesuai, gunakan Asmaul Husna. Kalau kita mau dijaga ada musuh, berarti apa? Bisa ya Wakil atau ya Hafiz, Maha Penjaga. Ya Hafiz wa yang Maha Penjaga, jagalah hamba dari itu. Jadi gunakan Asmaul Husna ya. Dan ada 99 itu ya, Asmaul Husna. Jadi itu ya. Jadi yang pertama tips supaya kita khusyuk di dalam sholat, maka kita pertama harus berusaha mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala baik melalui namanya atau melalui sifat-sifatnya. Oke, yang kedua, ya tips supaya kita khusyuk di dalam sholat, yaitu ilaju qaswatil qalbi wa maradihi wa qoblati. Tips yang kedua supaya kita khusyuk, supaya Allah memberi kehusyukan dalam sholat, sehingga mudah-mudahan dengan terus belajar kita sampai kepada nikmat tertinggi daripada sholat, yaitu menyenangkan karena sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tips yang kedua yaitu ilaju qaswatil qalbi wa maradihi wa qoblati, yaitu senantiasa merawat dan menjaga hati supaya hati tidak sakit dan tidak keras. Kalau disebut keras hati. Jadi senantiasa dirawat, hati itu dirawat. Sebab paina hadil amrod min a'dhamil asbab yang ada milusu, kata Sesaid, sebab kalau hati sudah banyak penyakit apalagi keras hati, maka itu min a'dhamil asbab, itu merupakan faktor yang sangat besar dalam mencegah kehusuan di dalam sholat. Jadi kalau hati kita kotor, sakit, banyak hati sakit itu banyak penyakitnya, banyak penyakit hatinya, kesananya menjadi keras hati, maka itu kita akan susah untuk khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Jadi min a'dhamil asbab tiada min khusyuk, kata beliau. Nah, maka kita penting senantiasa merawat dan menjaga hati ya. Misalnya coba logikanya masjid ini perbukakan ya, kalau misalnya tidak dirawat, mungkin kotorannya ya, debunya akan luar biasa kan, kalau tidak dibersihkan. Misalnya dibiarin 1 tahun, wah nanti akan susah kan ngebersihinnya. Demikian dengan hati. Kalau hati tidak dirawat, tidak dijaga, maka
nanti hati akan Keras. keras, akan susah untuk mendekatkan diri atau khusyuk di dalam sholat. Nah, Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Muslim minimalnya beliau ada berapa alasan kenapa kita harus merawat dan menjaga hati kita. Ya. Alasan yang pertama saya berikan 2 alasan saja. Kenapa kita harus senantiasa merawat dan menjaga hati kita. Alasan pertama sebab hati itu adalah maudi'u nadri Rabbil alamin. Hati itu adalah tempat memandangnya, tempat menilainya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya kan, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak akan melihat bentuk tubuh kita, tidak akan melihat fisik kita apakah kekar seperti adire. Allah tidak akan menilai itu. Lalu wa absarikum, Allah tidak akan melihat warna kulit kita. Itu Allah tidak akan memandang apakah kulit hitam, kulit putih, kulit coklat dan sebagainya, tidak akan. Tapi wa inna ma yanduru ila qulubikum, pastinya Allah melihat kita itu pada hati kita, niat kita, kebersihan hati kita. Jadi kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati tempat menilainya, memandangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali, faya ajaba mimman yahtamu biwajihi, sungguh aneh luar biasa orang yang senantiasa mementingkan penampilan dohirnya. Kan sekarang ya, apalagi ya seleb gitu, seleb. Jadi aneh kata Imam Ghazali orang yang sangat mementingkan penampilan wajahnya, penampilan lahirnya. Alladzi wa maudi'un nadil khalqi, sedangkan dari tempat melihatnya makhluk. Bayang silu wayan diku, maka wajahnya dirawat dengan berbagai kosmetik dan sebagainya. Wah, perawatan anaknya lahir nanti pakai minyak dan sebagainya. Wah, itu dirawatnya luar biasa. Bukannya nggak boleh, tapi jangan berlebihan, jangan dohir terus diurus, hati tidak dirawat. Terus dengan berbagai perawatan yang sangat mahal supaya li'alayatal ya malukin fi alaibi, supaya kelihatan kelihatan luar biasa di pandangan makhluk. Dia dikatakan cantik, dia dikatakan ganteng gitu. Terus diurus kasalon dan sebagainya. Tapi walayah tamu biqolbihi alladzi huwa maudi'un nadrubil alamin. Tapi sayang, mereka tidak merawat, tidak menjaga hatinya, padahal hati tempat menilainya, memandangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi aneh kata Imam Ghazali, banyak di zaman sekarang ini orang yang mementingkan yang penampilan lahir sehingga perawatannya mahal, berjuta-juta dan sebagainya, tapi hatinya tidak diurus, tidak dirawat. Nanti ada bagaimana cara merawat hati. Alasan yang kedua kenapa kita harus menjaga hati, yang kedua adalah innal qalba malakun muta'un, sebab hati itu adalah pimpinan atau raja yang sangat ditaati. Fal a'dha kulluha lahu tabiun, dan anggota tubuh, semua anggota tubuh ini mengikuti perintah hati. Tidak usah diperintah, kalau hati sudah membisikkan sesuatu pasti anggota tubuh akan bergerak. Maka inna fil jasadi mudghah, ida sholat jasad kullu wa ida fasadat jasad kullu ala yalmu. Jadi apabila hati kita baik maka akan mengeluarkan perilaku yang baik. Apabila hati kita bersih maka insya Allah kita akan khusyuk di dalam sholat dan sebaliknya. Kalau hati kita kotor, banyak penyakit hati, jarang dibersihkan dengan istighfar, zikir dan sebagainya, ada caranya nanti, maka itu akan susah untuk mendapatkan khusyuan di dalam sholat. Ya, mungkin segitu dulu ayat yang tanyakan, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Misalkan kayak kesombongan Ustaz, terus
ria, terus rasa ingin menang sendiri, itu teh termasuk juga ke dalam penyakit hati, Ustaz. Ya, nah itu teh termasuk sama penyakit hati ya. Penyakit hati kalau ada ria, ujub teh merasa bangga ya dengan amal kita, merasa paling. Kalau kita di hati kita merasa ada paling, asa paling soleh, asa paling pintar, asa paling kasep dan sebagainya. Nah itu hati-hati. Itu adalah sifat ujub ya. Manusiawi suka ada misalnya pas kita sholat jadi imam Allahu Akbar. Ah di hati teh tadi mah udah karena Allah, tapi tiba-tiba ada jadi hatinya ada berubah niatnya, ada ahwat di atas jadi berubah, maka itu hati-hati ya, hati-hati itu bisa jadi ria, maka cepat bersihkan dengan istighfar. Itu tidak jadi masalah asal cepat dibersihkan, karena niat tadi kan kita karena Allah, tapi tiba-tiba di jalan ada gangguan, maka cepat istighfar, itu tidak masalah. Yang masalah itu pas awal-awalnya kita udah diniatkan jelek, yaitu sama ya, sifat itu termasuk sifat tercela ya, itu sifat tercela manusiawi. Tapi minimalnya ketika kita kedatangan sifat itu, kita tahu ini astagfirullah, cepat dibersihkan. Kan manusiawi kan masih hidup pasti terus ada ya seperti itu, tapi cepat kita dibersihkan dengan istighfar. Kaca udah dibersihkan, kaca teh pasti besok tidak banyak debu, ada lagi kan kotor, dibersihkan lagi. Nah seperti itu, kalau tidak pernah dibersihkan maka mungkin tidak kelihatan kaca nantinya, kejadian debu terus. Jadi terus dibersihkan, selama masih hidup pasti akan datang sifat-sifat seperti itu. Jadi makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal itu seperti ini ukhruj min awsofi basiriyatika ya, keluarkanlah dengan terus berusaha, dengan mujahadah, yaitu sifat-sifat kemanusiaan, an kuli wasfin munakidin li ubudiyatika, sifat-sifat kemanusiaan yang menyalahi sifat kehamba, yaitu sifat tercela. Ada yang lahir, ada yang batin. Kalau yang lahir menggunjing orang lain atau mengadu domba orang lain, meminta, itu adalah sifat manusia yang jelek yang lahir. Kalau yang batin seperti ria, ujub, sombong, pengen terkenal, cinta harta, cinta pangkat dan kedudukan ya, dan sebagainya, itu adalah yang batin sifatnya. Maka harus dikeluarkan dengan terus berusaha dengan terus menerus. Minimalnya ketika kita kedatangan sifat seperti itu, maka kita bersihkan dengan astagfirullahaladzim. Kita manusiawi ya, misalnya pas kita mau sholat, Allah, tiba-tiba ada calon mertua di belakang datang, jadi bingung mau sholat apa ya, jadi ria, ada pengen maka cepat istighfar, astagfirullah, seperti itu ya. Maka kalau sudah hati kita sudah bersih, maka tadi litakuna linidail hakim mujiban wa min hadratikul, maka ketika hati kita sudah bersih, maka kita akan mudah melaksanakan segala perintah Allah, dan hati kita akan dekat, akan husuk kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hati sudah bersih. Ya, otomatis itu Ustaz ya. Misalkan kalau kita menjaga hati, otomatis kita mengenal Allah. Tapi kalau kita mengenal Allah, belum tentu kita menjaga hati gitu. Atau sama saling berketerkaitan gitu. Berkaitan, makanya kan yang pertama itu harus mengenal Allah dulu kan. Yang kedua senantiasa menjaga hati, memelihara hati. Nanti ada cara-caranya gimana supaya hati kita tidak keras, supaya hati kita tidak selalu lalai. Ada lagi pertanyaannya? Ciri-ciri istri soleha. Ada lagi enggak? Silakan, pokoknya berkaitan dengan sholat silakan saja ya. Teman-teman bisa ada keraguan apa? Ya tadi saya nanya. Misalkan saat saya telat, setelah satu rakaat ada yang barengan, ada yang barengan. Ya. Ketika nanti imam sudah tahiyatul akhir,
jadi sendiri-sendiri atau kita jadi ngomong ke yang duluan sholat? Nah, itu boleh saya mau berjamaah, boleh. Kalau yang mengerti biasanya suka mundur salah satu, berarti kalau dia mundur berarti dia itu menghendaki kita menjadi imam. Jadi kita berarti niat imam di hati, ya, niat imam. Kalau yang mengerti, kalau walaupun tidak jadi masalah, gitu. Salah sendiri-sendiri tidak masalah. Tapi kalau sudah mengerti, nah, ada yang berjamaah, ada yang Tapi kalau posisinya mah nggak ngaruh kan, biasanya mah imam di sebelah kiri, imamnya kanan. nah, kan itu udah tadinya kan udah gitu. Kita kan bukan makmum yang dari awal, jadi posisi tidak jadi masalah. Kan itu kayak utamanya, ya utamanya kalau sholat baru-baru kalau sudah seperti itu mah tidak nggak apa-apa, masalah itu tidak diterima. Udah, tidak ada lagi. Baik, siapa sekalian, jadi kita simpulkan jadi tips khusus supaya dalam sholat yang pertama tadi yaitu kita harus mengenal baik melalui namanya atau sifatnya. Jadi harapan dengan mengenal Allah kita dapat mendatangkan faktor ihsan di dalam sholat. Jadi selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yaitu dengan senantiasa menjaga dan merawat hati supaya hati itu tidak sakit. Hati sakit itu kalau hati sudah dipenuhi dengan penyakit hati berarti itu hatinya sakit, bukan ditinggalin. Ini sakit itu ya. Jadi hati sakit itu isinya ada hati yang ada penyakit. Jadi hati itu ada tiga, ada hati salim. Hati salim itu bersih. Apabila ia melakukan kebaikan senantiasa Allah. Jadi Allah, keriduan Allah diharapkan teh Allah. Melakukan doa Allah niatnya itu hati salim. Yang baik itu ada hati main yaitu hati orang kafir. Ada hati marid yaitu hati orang yang beriman tapi sedang terserang penyakit hati itu hati yang sakit. Jadi yang kedua yaitu senantiasa menjaga dan merawat hati ini terus menerus ya, terus menerus. Hati-hati yang biasanya itu ujub jadi merasa paling hati-hati. Kalau ada seperti itu berarti kita harus cepat mendeteksi, oh astagfirullah, salah aja ya, penting bersihkan saja. Jadi mengenal yaitu membersihkan hati. Insyaallah kalau hati kita bersih maka insyaallah kata Imam Ahmad bin Hanbal litakuna lillahi wa min hadratik, maka kita akan mudah untuk melaksanakan perintah Allah dan akan mudah mendatangkan khusyuk di dalam sholat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan